tried several times to harass Muslims to the point of burning the Holy Quran, which was realized right in front of the Stockholm, Turkey embassy last Saturday, January 21st. As a leader of a far-right hardline Satu hal yang ingin saya sampaikan agar kasus ini cepat terbongkar, ada satu hal, yaitu cari Linda. Linda penuh tekanan, dia keluar kota juga emang karena tekanan, ancaman, dan dia mengetahui. Bisa jadi Linda ini ada di saat kejadian. Kalau aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku. Jadi buat kalian, nggak apa-apa kabur saat ini. Tapi ingat ya, karma dan apes tidak ada di kalender. Just wait and see. Saya kurang percaya karena tidak ada penggerebekan yang ditampilkan oleh pihak penegak hukum. Begitu. Masih tanda tanya. Iya, masih misteri karena juga belum berbicara. Ditangkapnya seperti apa? Jangan-jangan nanti munculnya udah bonyok. Kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Ditangkapnya di mana, prosesnya seperti apa, kan kita harus tahu gitu loh. Palingan dalam waktu dekat ini kita melihat dulu nih yang katanya Egy tertangkap itu buka suara. Lalu kita lihat nih keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu, Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan gitu. Itu juga harus diusut gitu. Iya, sebenarnya itu clue yang paling jelas sebenarnya. Ada apa di belakang itu? Karena ini sesuatu yang memang terjadi dan bukan saya mengada-ada gitu. Kan kalau kita menganalisa itu kan dari berbagai sudut pandang, maka saya melihatnya dari situ dulu. Dari ada apa, lalu dia dapat jabatan, dapat penghargaan, itu kenapa? Kenapa dia diam saja 8 tahun ini dan baru bersuara sekarang dan menyuruh masyarakat Indonesia untuk bungkam? Ada apa gitu. Bahkan ada bukan rumor, baru-baru aja ada berita beberapa jam yang lalu itu katanya banyak pihak yang menginginkan untuk bapaknya Eki ini dicopot jabatannya begitu. Artinya kan tidak mungkin dari semua opini itu tercetuslah bahwasannya jabatannya harus dicopot. Ada apa? Mengenai kasus pindah teman-teman, karena kasus pindah ini memang sengaja saya continue dan selalu membicarakan mengenai kasus ini karena pengaruh dari netizen itu mengenai kasus-kasus besar itu sangat berpengaruh sekali. Kalau bukan dan tidak terlepas dari teman-teman netizen, ya 8 tahun yang lalu kemana aja penegakan hukum untuk menegakkan keadilan buat keluarganya Vina. Nah, setelah netizen mengetahui semua, bagaimana? Mabes Polri sudah membuat pernyataan siap membantu. Kabar Reskrim Polda Jawa Barat. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah tolong bapak-bapak kepolisian, mungkin tidak ada salahnya kita bertanya ya. Saya betul-betul kalau melihat dan menganalisa itu Linda, salah satu sahabat almarhum Vina, itu tolonglah diperiksa secara transparansi sehingga semua penggiat sosial media netizen mengetahui. Jadi tidak ada argumentasi netizen yang katanya liar dan segala macam. Netizen berpendapat dan memberikan keterangannya yang katanya liar kemana-mana, yaitu karena ada ketidaktransparansi. Sehingga logika akal teman-teman itu juga kemana-mana berpikirnya. Nah, yang kedua adalah mungkin tidak ada salahnya ya sebagai pintu masuk atau
dimintai keterangan, yaitu orang tua almarhum Eki yang sekarang jadi, kalau nggak salah jadi Kapolsek. Itu tolonglah untuk dari pihak Polres atau Polda memeriksa atau meminta keterangan kepada bapaknya Eki almarhum. Mudah-mudahan beliau mengetahui dan cepat terbongkar kasus ini sehingga almarhum Eki mendapatkan keadilan, Vina juga mendapatkan keadilan. Nah, kenapa saya berbicara gini teman-teman? Karena kita ini hanya fokus kepada Vina, tetapi argumentasi untuk kepada almarhum Eki itu kecil sekali. Nah, Vina dan Eki adalah salah satu korban pembunuhan. Jadi Vina dan Eki harus mendapatkan keadilan. Mohon bapak-bapak kepolisian, Linda dan orang tua almarhum Eki tolong dimintai keterangan. Seorang kerasukan tidak akan sampai selama itu dan sedetil itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sosok ini yang dinyatakan kerasukan sampai melihat ya, sampai dia menjelaskan sedetil itu dari kejadian kronologi sampai dengan apa yang pernah dilakukan tersangka tersebut, sampai berapa jumlah dari tersangkanya. Ada apa dengan dia ya? Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan untuk kesurupan tersebut, dia sesungguhnya tidak kesurupan, tapi memang rasa takut yang menghantui dan juga rasa bersalah dan dosa ya di sini, sehingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya, mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupan lah, sebagai supaya dia bisa meringankan beban dosa dia, pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya ya. Sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka, sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Dan secara psikologi kalau aku lihat ya dari sosok seseorang sahabat ini, karena dia dibayangin oleh sosok arwah tersebut, karena dia adalah salah satu saksi kunci, dan dia juga di sini ya, kalau aku lihat, kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci. Ketika roh itu datang, yang jadi pertanyaan satu, kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya? Pertanyaan aku gitu. Kenapa harus sahabatnya? Ya, kenapa harus sahabatnya? Dan kenapa harus sedetil itu? Itu aja pertanyaan aku. Roh yang benar-benar roh, biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya, karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging, dan itu artinya pesan untuk keluarga. Kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya, bukan orang lain yang tidak ada niat untuk nyerahin diri, tapi dua pelaku ini pengen nyerahin diri tapi ditahan oleh orang tua dari otak si pelaku ini. Buat orang tua si pelaku utama adalah, ketika anakmu melakukan kesalahan, apalagi menghilangkan nyawa seseorang, jangan kau bela. Sempat bertiga, setelah sekian lama mereka berpencar dan sekarang mereka keluar dari Jakarta, dan itu bertiga lagi dan di sekitar pulau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.